7 pria terjebak di pagar neraka sedalam 5 meter. Selama mereka bisa melarikan diri semua dalam waktu 2,5 jam, mereka bisa memenangkan hadiah 100.000. Namun, rute melarikan diri tidak boleh diulang. Dinding yang gundul, memanjat dengan tangan kosong hampir mustahil. Tingkat kesulitan tantangan, membuat mereka merasa tekanan meningkat dari awal. Semua orang mulai menjelajahi medan di sekitar mereka, menemukan beberapa bahan yang mungkin berguna. Seutas kawat, sebatang pipa, dan sebuah skuter bekas. Meskipun barang-barang ini tampak sepele, tapi ini mungkin bisa menjadi kunci untuk pelarian mereka. Kemudian mereka memilih cara yang paling primitif, membangun sebuah tangga manusia. Meskipun cara ini sederhana, namun sangat menguji kerjasama tim. Biasanya yang dibawa terdiri dari anggota yang lebih kuat, dan anggota yang memiliki kemampuan keseimbangan yang baik sebagai dasar penopang. Kemudian ditumpuk secara berlapis. Si topi sebagai anggota dengan berat ringan. Dia dengan hati-hati menginjak bahu rekannya, memanjat ke atas, kemudian meraih tanaman merambat di dinding. Setelah sedikit menyesuaikan, dia melepaskan tenaga, berhasil meraih pagar di atas, menjadi orang pertama yang keluar dari lubang dalam. Rekan-rekannya bersorak gembira karenanya, tetapi rute ini menjadi tidak valid karenanya. Kemudian semua orang menemukan rute memanjat yang relatif mudah, meninggalkannya untuk si jenggot yang cedera kakinya. Rute ini memiliki banyak pijakan di sekelilingnya, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Si jenggot menggunakan tangan dan kakinya, hanya menghabiskan kurang dari 2 menit untuk dengan mudah mencapai puncak. Selanjutnya, semua orang memutuskan untuk mencoba metode pelarian yang lebih kreatif, menggunakan pelontar manusia untuk mengirim si hitam ke atas. Struktur dasar terdiri dari 3 orang. 2 orang menopang dengan stabil. 1 orang di belakang bertanggung jawab memberikan dorongan. Akhirnya, beberapa orang bekerja sama untuk melontarkan seseorang. Coba pertama, karena waktunya tidak tepat, jadi gagal. Setelah menyesuaikan keadaan, segera mulai mencoba yang kedua. Kali ini si hitam berhasil menangkap pagar di atas dengan tepat. Berhasil melarikan diri. Ayo. Saat itu si gembul tiba-tiba mendapatkan ide. Dia juga memikirkan sebuah cara. Dia mengikat kawat pada skuter, membuat alat pengait, berusaha melemparnya ke atas, terjebak di pagar atas, lalu merangkak keluar mengikuti kawat. Namun, setelah mencoba beberapa kali, ia tetap gagal. Rekan-rekannya tidak tahan melihatnya. Mereka juga datang untuk membantu. Hasilnya, hanya melemparnya sekali, dan membuat skuter terjepit erat di pagar. Hampir saja itu membuat si gembul menangis marah. Namun, karena kawatnya terlalu tipis, tangan terasa sakit karena tertekan. Untungnya, si gembul sangat cerdas. Dia mencari sebatang kayu dan mengikatnya pada kawat, sebagai tangga hidup. Namun, sayangnya, berat badannya menghalangi. Dia benar-benar tidak bisa menariknya. Maka dia menyerahkan kesempatan ini kepada si kecil. Si kecil menginjak bahu rekan timnya. Dengan bantuan kayu tersebut, sangat mudah untuk memanjat setengah jalan. Namun, sisa jarak yang kecil ini, masih perlu memegang kabel untuk bisa naik. Masalahnya, dalam keadaan ini, sama sekali